Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1310. Seiring berlalunya waktu, berita tentang munculnya kembali reruntuhan Istana Feixian semakin menyebar luas, dan setiap harinya semakin banyak praktisi bela diri kuat dari berbagai penjuru bintang berduyun-duyun datang dan berkumpul di bintang ini. Namun di sekitar Istana Feixian, wilayah seluas 10.000 li dengan pusatnya di puncak gunung tempat Luo Xiu berada telah menjadi zona terlarang yang tidak berani didekati siapapun. Luo Xiu yakin para penguasa Dao lainnya akan datang juga, meski ia tidak tahu kapan tepatnya mereka akan tiba. Maka ia memutuskan untuk memasang formasi di sekitarnya, membiarkan Xiao Xi, Yuer, Luluo, Hongyan, serta Ye Haoran dan Li Yu berlatih di sana. Setelah melalui begitu banyak peristiwa, para pengikut Luo Xiu mulai menyadari bahwa dalam luasnya semesta ini, kekuatan adalah segalanya, sehingga mereka pun berlatih dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan. Saat benar-benar mulai berlatih, bakat Yuer pun berkembang pesat, kecepatannya dalam berkultivasi melesat bagai kilat, seolah tidak ada hambatan atau batasan sama sekali begitu energi dalam tubuhnya cukup, ia langsung menembus ke tingkat berikutnya dengan mudah. Dalam waktu 5 tahun saja, Yuer telah mencapai puncak tingkat Kaisar 9 Roda, dan hanya pada tahap ini kecepatannya sedikit melambat, sebab meskipun menggunakan mutiara Dao dalam pelatihan, untuk mencapai akumulasi energi yang cukup demi menembus ke tingkat Supreme atau Zizun tetap memerlukan proses dan tidak bisa dicapai dalam sekejap. Meski demikian, perlambatan itu hanya dibandingkan dengan kecepatannya sendiri yang luar biasa sebelumnya. Kurang dari setengah tahun kemudian, Yuer sudah harus menghadapi bencana besar penentuan ketertinggiannya. Betapa luar biasa bakat kultivasi ini. Ketika bencana tertinggi itu datang, Luo Xiu menatap ke arah langit dengan ekspresi tercengang, sudut mulutnya sedikit berkedut bila dirinya sendiri sudah termasuk penyimpangan yang tak bisa dinilai dengan logika biasa. Maka gadis bernama Yuer ini adalah penyimpangan dari semua penyimpangan. Dengan kecepatan seperti ini, selama ada sumber daya kultivasi yang cukup, kemungkinan besar dalam 20 atau 30 tahun ia sudah bisa mencapai tingkat penguasa Dao. Dengan pikiran itu, Luo Xiu pun berencana untuk suatu waktu pergi ke Gunung 9 Hantu di 3000 dunia besar. Jika penguasa Dao Liatan bisa membangun kembali asal muasal kekuatannya, maka janji yang pernah ia berikan bisa digunakan untuk membuatnya tunduk. Dulu, baik Luo Xiu maupun Liatan mengucapkan sumpah seumur hidup dengan hati Dao mereka, meski pihak lawan punya cara untuk melanggar, Luo Xiu kini sudah memiliki kekuatan setara dengan seorang penguasa Dao dan tidak takut akan kemungkinan itu. Alasan ia belum pergi ke Gunung 9 Hantu setelah memperoleh air suci Tianyi adalah karena khawatir pengingkaran itu, namun sekarang dengan kekuatannya yang telah mencukupi untuk berbicara setara dengan para penguasa Dao, kekhawatiran itu pun sirna. Sementara itu, kabar tentang kematian penguasa Tianpeng mengejutkan banyak pihak, meski masih ada satu penguasa ketiga di Gunung Tianpeng, ia pun tak berani muncul untuk membalas dendam. Di dunia Linglong, tepatnya di Gunung Suci Xuanhuang, penguasa Dao Wuxin memegang sebuah batu giok kecil sambil mengernyitkan alis. Di aula besar itu, selain dirinya, juga duduk penguasa Yin Yang Long dari alam Dewa Naga Taiksu. "Adik Yin, coba lihat ini," ucap Wuxin sambil meletakkan batu giok itu di atas meja. "Oh, ada kejadian penting." Yin Long mengambil batu giok itu, dan saat ia membaca isinya, wajahnya pun berubah sedikit. Dia sekuat ini. Meskipun Yin Long tahu bahwa Wuxin bukan tipe orang yang suka bercanda dalam urusan seperti ini, namun informasi dalam batu giok itu tetap membuatnya sulit percaya. Menurut catatan di dalamnya, setelah pertemuan Dao, Luo Xiu menukar lencana Phoenix Abadi dari tangan penguasa Dao Minyuan, lalu pergi ke klan Phoenix Abadi. Awalnya, hal ini tak terlalu mengherankan, namun tak disangka, setelah sampai di sana, ia membunuh 3 penguasa Dao dari klan itu, termasuk penguasa Dao Fengxia yang berada di tingkat akhir Dao. Mencapai tingkat penguasa Dao dalam ratusan tahun saja sudah hampir mustahil, tapi dia bisa membunuh Fengxia yang berada di akhir tingkat Dao dan memusnahkan klan Phoenix Abadi yang sudah turun-temurun. Rahasia macam apa yang disembunyikan orang ini sebenarnya? Tanya Yin Long dengan nada berat, dan di wajah cantiknya pun terpancar ekspresi penuh kehati-hatian. Walau Luo Xiu saat ini masih jauh dibandingkan para penguasa besar yang menjadi musuh mereka, potensi yang ditunjukkannya sudah jauh lebih mengancam dibandingkan gurunya sendiri, penguasa Dao sejati Wu Ji. Jika dalam kurun waktu beberapa abad saja seseorang sudah bisa mencapai tingkat ini, maka tak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai tingkatan penguasa Dao sejati. Padahal mereka semua yang pernah duduk mendengarkan ceramah dari Raja Abadi dulunya pun, bahkan yang tercepat seperti Wuxin, butuh waktu lebih dari 20.000 tahun untuk menjadi penguasa Dao sejati.
Yang lebih menakutkan lagi, Luo Xiu baru saja mencapai tingkat penguasa Dao namun sudah bisa membunuh lawan di tingkat akhir penguasa Dao. Bila kekuatannya meningkat sedikit saja, bukankah itu berarti ia akan sanggup mengancam para penguasa Dao sejati? Mungkin selama ini kita semua meremehkan orang ini, pasti dia menyimpan rahasia besar. Mungkin saja sekarang pun dia sudah memiliki cara yang bisa mengancam kita para penguasa Dao sejati, ucap penguasa Dao sejati Wuxin, mengutarakan dugaannya. Apa yang terpikir oleh Wuxin, tentu juga sudah dipertimbangkan oleh penguasa Dao sejati Yinlong, bahkan para penguasa Dao sejati lainnya pun mungkin telah memikirkannya, sehingga saat Luo Xiu muncul dalam pertemuan Dao sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang bertindak gegabah menyerangnya. Wuxin penguasa Dao sejati jelas bukan orang bodoh, keberanian Luo Xiu untuk berkeliaran sendirian tanpa rasa takut sudah pasti karena ia punya andalan. Dalam situasi genting seperti sekarang di mana peluang untuk menjadi abadi sedang dinanti-nanti, Wuxin tentu tak ingin kehilangan kesempatan itu hanya karena satu kesalahan kecil. Masalah Luo Xiu kita tunda dulu, aku rasa adik Yin juga sudah tahu soal kemunculan istana Feixian, bukan? Kata Wuxin tiba-tiba mengalihkan topik. Ya, aku memang sudah tahu, jawab penguasa Dao sejati Yinlong dengan raut wajah yang langsung berubah menjadi serius. Dari percakapan kedua penguasa Dao sejati ini saja sudah terlihat jelas bahwa istana Feixian bukanlah tempat biasa. Di seluruh alam semesta raya ini, hanya ada 13 orang yang mengetahui asal-usul istana Feixian, dan jika dua di antaranya Huangzu dan Dizu telah gugur, maka yang tersisa hanya 12 penguasa Dao sejati dan satu lagi adalah putri Raja Abadi, Yun Xuan. Istana Feixian itu adalah senjata abadi milik Raja Abadi Yunlong. Dahulu, kita ber-14 pernah duduk di bawah bimbingannya. Kalau bukan karena Raja Abadi yang pilih kasih, mana mungkin semuanya jadi seperti sekarang. Ucap Wuxin dengan nada mengeluh. Mendengar itu, penguasa Dao sejati Yinlong hanya mencibir dalam hati, ia tahu bahwa Wuxin hanya pura-pura menyesal. Bagaimana mungkin seseorang yang menyebut dirinya sendiri, tak berhati, benar-benar peduli pada ikatan guru dan murid, atau pada sesama saudara seperguruan. Lagi pula, kesempatan untuk menjadi abadi hanya satu, bahkan tanpa 8 pusaka sumber pun, ke-14 murid itu pada akhirnya akan saling berebut kesempatan tersebut. Mereka hanya memanfaatkan momen terbaik saat itu, ketika berhasil menyerang secara mendadak 8 orang yang memperoleh pusaka sumber dan sejak saat itu berhasil unggul dalam segala persaingan. Awalnya kupikir nama bintang Yunlong hanya kebetulan sama dengan Raja Abadi itu, ternyata memang tidak ada kebetulan sebanyak itu di dunia ini. Istana Feixian benar-benar berada di atas bintang Yunlong, kata penguasa Dao sejati Yinlong. Lalu kapan kakak Wuxin berencana untuk pergi ke sana? Aku pasti akan pergi, tapi masih ada satu urusan penting lain yang kau pasti sudah lebih dulu tahu, ujar Wuxin. Tanpa harus dijelaskan pun, penguasa Dao sejati Yinlong sudah tahu apa yang dimaksud, yaitu perihal pedang darah luar biasa dari bintang 9 dunia bawah yang telah diambil dan dikuasai seseorang. Walaupun jagat raya sangat luas, tidak banyak peristiwa yang lolos dari pengawasan para penguasa Dao sejati, namun entah mengapa, kali ini mereka benar-benar tidak tahu siapa yang telah berhasil menyatu dengan pedang itu. Padahal pedang darah tersebut bukanlah senjata biasa, ia begitu kuat hingga tak satu pun dari mereka bisa menyatu dengannya. Bila sekarang bisa dikuasai, jelas pemilik barunya bukan orang lemah. Namun, bagaimana mungkin orang lemah mampu menaklukkan pedang semacam itu? Kekhawatiran terbesar Wuxin dan Yinlong adalah bila salah satu dari sesama penguasa Dao sejati mereka yang berhasil menguasainya jika benar demikian, itu akan menjadi masalah besar. Waktu pun berlalu, dan tanpa terasa, Luo Xiu bersama rombongannya telah menetap hampir 10 tahun di bintang Yunlong. Ia semula mengira bahwa dengan kemunculan reruntuhan istana Feixian, para penguasa Dao dari berbagai penjuru akan segera berdatangan, tapi ia tak menyangka bahwa hingga 10 tahun berlalu, belum satu pun dari mereka muncul, hanya dia sendiri yang seperti orang bodoh menunggu sendirian. Luo Xiu yakin pasti ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Dulu ia bahkan berencana untuk menyelidikinya seorang diri, namun kini ia sepenuhnya mengurungkan niat itu. Bisa jadi para penguasa Dao dan penguasa Dao sejati itu tahu akan bahaya besar di dalam istana Feixian, sehingga tidak satu pun yang berani mendekat. Jika ia nekat masuk tanpa persiapan, mungkin saja ia tak akan pernah keluar lagi. Duan Kong, kau awasi tempat ini. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Jika ada sesuatu yang mendesak, hancurkan jimat giok ini, aku akan segera kembali, kata Luo Xiu. Karena tak juga ada orang yang datang, Luo Xiu pun enggan membuang-buang waktu lagi. Ia mempercayakan tempat itu kepada Duan Kong dan bersiap pergi. Baik, Tuan Muda, jawab Duan Kong mantap. Setelah urusan di sana dititipkan, Luo Xiu pun meninggalkan bintang Yunlong. Tujuannya kali ini adalah Gunung Sembilan Hantu, untuk menepati perjanjian lamanya dengan penguasa Dao Lietian. Bersambung.